Dia bilang katanya anaknya sudah lama main dengan terdakwa. Lalu dia mengajak saya bertemu di rumahnya. Lalu saat itu ternyata anaknya bilang katanya dia dilecehkan oleh istrinya terdakwa. Kakeknya dari teman anak saya itu, ya dia datang ke rumah. Lalu awalnya dia ini WhatsApp dulu ke saya, katanya mau menjemput. Kamu katanya harus melapor. Awalnya nelpon dulu ke saya, ke suami. Katanya kamu harus melaporkan. Saya katanya AKBP katanya gitu. Anggota kepolisian gitu. Kamu harus cepat-cepat melaporkan. Ini bukan kasus ringan, katanya ini kasus serius. Mengakui telah terjadi perbuatan tersebut oleh terdakwa. Kami memutuskan untuk pindah rumah. Karena alasan utama kami adalah nama baik anak. Pada tanggal 27-nya anak saya divisum bareng dengan cucunya AKBP gitu. Lalu setelah dari situ terjadilah yang dari keluarga AKBP itu menyuruh saya untuk mencabut laporan saat itu. Tapi ternyata saya dengar dari penyidik, ibunya dari temannya Sanom itu ya sudah membela terdakwa gitu. Yang kedua kalinya anak saya divisum psikolog oleh psikolog Harapan Bunda. Iya. Tumbuh kembang anak kita, ya. Dokter, ya, Bu Berlian, psikolog, bilang saat itu kami ada pendamping namanya Pak Otang, konsultasi ya secara hukum. Saya masih didampingi saat itu, dan psikolog bilang kepada pengacara kami bahwa ini positif di 3 tempat. Ya, kami berharap kepada majelis hakim untuk bisa seadil-adilnya, karena ini menyangkut semua orang punya anak. Semua, gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya, Pak. Gak ada ibu yang rela anaknya dibilang bohong. Saya lapor dibawa oleh kakeknya korban kedua. Setelah melapor, tiba-tiba saya dilepas. Dia membela terdakwa. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya mengikuti aturan hukum. Tiba-tiba nama saya dijelek-jelekan di seluruh masyarakat. Kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa seadil-adilnya atas perkara ini. Boleh disampaikan, Bu, kira-kira buat keterangan anak Ibu berapa kali sih dilecehkan sama korban? 5 kali, Pak. Di tempat yang sama? Di beda-beda tempat. Bu, terkait dengan Ibu sebagai orang tua dari korban kasus pencabulan, Iya. seperti apa sih, Bu, dari awal sampai akhirnya hampir menuju putusan atau vonis? Iya. Nah, ada informasi yang kami terima bahwa sebenarnya dari pihak keluarga korban itu tidak berniat untuk melakukan pelaporan kepada polisi. Nah, seperti apa, Bu? Kebenarannya seperti apa? Jadi pada awal mula saat kejadian anak saya mengakui menangis, mengangguk, mengakui telah terjadi perbuatan tersebut oleh terdakwa, kami memutuskan untuk pindah rumah. Karena alasan utama kami adalah nama baik anak. Lalu setelah dari situ, saya sempat ngobrol dengan tetangga saya.
Ya, saya menanyakan, apakah terdakwa orangnya baik, saya bilang. Lalu tetangga saya bilang, iya dia orangnya baik. Lalu dari situ ternyata dia bicara dengan seorang ibu tetangga juga yang anaknya suka bermain dengan anak saya dan terdakwa. Lalu tiba-tiba ibu dari anak tersebut datang ke rumah saya. Setelah itu dia bilang katanya anaknya sudah lama main dengan terdakwa. Lalu dia mengajak saya bertemu di rumahnya. Lalu saat itu ternyata anaknya bilang katanya dia dilecehkan oleh istrinya terdakwa. Dan saat anaknya berbicara, ibunya dia merekam pembicaraan korban kedua itu, lalu di-share ke saya. Nah, setelah dari situ tanggal 21 Januari saya pindah rumah. Setelah pindah rumah pada tanggal 24 Januari ibu dari anak teman anak saya dia nge-WhatsApp ke saya. Ternyata katanya anaknya juga mengakui telah dilakukan perbuatan tersebut kepada anaknya. Berkali-kali ditanya katanya iya. Dan ibunya juga mengirimkan rekaman voice note pengakuan anak yang sudah dilecehkan oleh terdakwa kepada saya. Lalu pada tanggal 24 itu dia mengajak saya untuk ketemu dengan Pak RW. Ketemu dengan Pak RW pada tanggal 25-nya saya dengan ibunya teman anak saya, kita sama-sama ke sana ke rumahnya Pak RW pada tanggal 25 Januari 2023. Lalu Pak RW nanya ke saya, korban maunya apa? Saya bilang, saya nggak berniat melapor, saya hanya ingin pindah saja. Takutnya ada anak lain yang kena, hanya itu saja. Lalu setelah itu saya pulang pada tanggal 26-nya. Kakeknya dari teman anak saya itu, ya dia datang ke rumah. Lalu awalnya dia ini WhatsApp dulu ke saya, katanya mau menjemput. Kamu katanya harus melapor. Awalnya nelpon dulu ke saya, ke suami. Katanya kamu harus melaporkan. Saya katanya AKBP katanya gitu. Anggota kepolisian gitu. Kamu harus cepat-cepat melaporkan. Ini bukan kasus ringan, katanya ini kasus serius. Saya bilang, Pak, saya tidak berniat lapor. Udah, saya cuma mau pindah rumah aja gitu. Tapi dia bersikukuh, ya saya nggak menanggapi. Lalu tiba-tiba dia minta Sherlock, katanya hanya ingin ngobrol saja dengan kami, dengan saya. Nah, setelah saya Sherlock, dia WhatsApp ke saya, katanya siap-siap kita akan ke Polresta katanya gitu untuk melapor. Saya sudah menjawab di WhatsApp saya, Pak, saya tidak bisa ikut karena saya menjaga nenek saya, suami kan lagi nggak ada gitu. Nah, setelah itu kakeknya si korban itu yang temannya anak saya, dia datang lalu bilang, ayo katanya sekarang berangkat. Ya, saya bilang, kenapa kamu nggak mau melapor? Ini untuk keadilan seluruh anak di Indonesia katanya gitu. Saya AKBP katanya gitu. Ya, saya bilang, Pak, saya minta pertanggungjawabannya, saya minta video Bapak. Ya, lalu saya video dan dia bilang, saya yang bertanggung jawab karena ini menyangkut cucu saya juga katanya gitu. Dan membela seluruh anak Indonesia. Iya, untuk membela seluruh anak di Indonesia, katanya kamu itu akan menjadi pahlawan katanya gitu waktu itu. Lalu pada tanggal 26 tanpa izin dari suami, bahkan suami sudah bilang tidak mengizinkan untuk melapor, tapi saya tetap dibawa oleh AKBP ke Polresta Bandung. Setelah
itu katanya saya harus melapor bareng-bareng dengan keponakannya, ibunya dari teman anak saya. Tapi setelah di sana saya disuruh masuk oleh AKBP, tapi hanya saya saja yang melapor. Nah, gitu. Katanya ibunya anak teman saya, dia ketinggalan KTP-nya. Ya akhirnya jadi saya yang melapor sendiri, Pak. Begitu, Pak, ceritanya. Dan pada tanggal 27-nya anak saya divisum bareng dengan cucunya AKBP gitu. Lalu setelah dari situ terjadilah yang dari keluarga AKBP itu menyuruh saya untuk mencabut laporan saat itu. Oh, jadi dari keluarga AKBP setelah hasil visum meminta ibu untuk mencabut laporan? Iya, Nah, gitu. apa respon dari ibu? Ya saya bilang hasil visum aja kan belum keluar. Oh, hasilnya belum keluar? Belum keluar, kan Oke, baru juga di visum, Ya, Pak. oke. Gitu. Saya bilang tunggu nanti setelah hasil visum keluar dibicarakan lagi, saya bilang gitu. Tapi mereka ngotot nyuruh saya mencabut laporan. Sempat nelpon juga ke saya, marah-marah lah ke saya gitu ya, untuk mencabut laporan. Yang katanya mencabut laporan ya jangan cuma cabut laporan aja, nanti minta untuk biaya pengobatan anak, katanya gitu. Disuruhnya begitu, tapi ya saya bilang tunggu hasil visum. Setelah hasil visum keluar, saya bilang baru dibicarakan lagi. Tapi ternyata saya dengar dari penyidik, ibunya dari temannya Sanom itu ya sudah membela terdakwa gitu. Gitu. Dari situ ya. Nah, dari awal kasus ini Bu, mulai dari proses visum sampai akhirnya hasil visum keluar, apakah pihak keluarga tahu seperti apa hasilnya? Saat anak saya divisum di Rumah Sakit Otto Iskandar di Nata, ya saya mendengar dokter bilang ada kemerahan, gitu. Dan dokter bilang kepada anak saya untuk tidak boleh ini punya saya, semuanya punya saya, tidak boleh ada yang pegang gitu. Nah dari situ setelah beres saya dipeluk oleh susternya, ibu yang tabah yang kuat gitu. Hanya itu yang saya tahu. Lalu yang kedua kalinya anak saya divisum psikolog, oleh psikolog Harapan Bunda. Iya. Tumbuh kembang anak kita ya. Dokter ya Bu Berlian psikolog bilang saat itu kami ada pendamping namanya Pak Otang, konsultasi ya secara hukum. Saya masih didampingi saat itu, dan psikolog bilang kepada pengacara kami bahwa ini positif di 3 tempat. Saya tahu positif itu, yang pertama saya tahu ada merah dari dokter, mendengar langsung saat berbicara dengan suster. Lalu saya dengar dari pengacara kami namanya Pak Otang gitu, katanya positif di 3 tempat. Selebihnya dari dokter ya, dari psikolog. Nah dari psikolog bilang katanya positif di 3 tempat. Selebihnya itu semua ada di penyidik. Hasilnya ada di penyidik. Artinya alur informasi hasil visum itu adalah dari rumah sakit ke psikolog. Iya. Informasi dari psikolog Iya. disampaikan ke ibu. Iya. Melalui pengacara. Iya, iya. Berarti saat ini kan yang dilihat di pengadilan Bu ya, walaupun ada penundaan dari vonis tadi, ibu hanya didampingi pihak keluarga. Iya. Nah, apakah memang sudah tidak didampingi lagi oleh kuasa hukum atau bapak? Ada di Ya kami sudah anak kami sudah dilindungi dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia.
saat sidang pertama anak saya ditanya oleh Yang Mulia Hakim, sudah didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak. Ada pengacaranya, kuasa hukumnya. Sudah Pak, sudah ada kuasa hukum juga untuk anak kami. Gitu. Nah, untuk setelah kejadian ini Bu, 1 tahun lebih berarti, 1 tahun lebih. Nah, dari pihak keluarga sendiri apakah ada semacam perhatian khusus kepada anak, misalkan untuk bermain dia jadi semakin ketat, nah seperti itu dari gimana nih dari kedua orang tuanya? Ya kalau main sih si anak itu kalau sudah pengen main, misalkan pengen main ke mall, dia tuh terus ya kita sebagai orang tua ya menuruti untuk bisa menghibur anak gitu. Pengen makan di sini kita turutin, pengen main misalkan ke pegunungan kita turutin. Jadi kita mendampingi anak, saya sama istri saya juga terapi bersama gitu. Kita juga sama Berusaha pikir kita sama memulihkan, iya, benar, sama-sama memulihkan trauma gitu. Kalau untuk anak bermain, kan ibu kan sudah pindah ya, sudah pindah Iya, dari iya. tempat Iya. awal ya. Ada nggak sih dari keluarga di saat anak akan bermain ke tetangga, ibu jadi jangan Iya. mainnya gitu. Iya, Ada betul. aturan baru nggak? Iya, si ada. kejadian ini? Ada. Karena yang awalnya kita juga salah ya. Sudah terlalu percaya kepada tidak punya prasangka buruk lah kepada siapapun. Untuk sekarang kita lebih betul-betul, tapi anak juga tidak bisa saya kekang kekang banget gitu ya. Tetap sosial lah. Iya gitu. Dia ada anak kecil, ya tetangga juga yang suka main ke rumah. Kebetulannya alhamdulillah, tapi dia dibatasin untuk tidak pergi kemana-mana, hanya di sekitar rumah, dan apabila dia keluar ya saya pun mengikuti, melihat gitu. Mau konfirmasi lagi Bu, infonya yang kami dapat ya dari pihak terdakwa, bahwa sebenarnya pihak terdakwa ini cukup baik sehari-harinya selama kehidupan bertetangga dengan ibu maupun dengan anak ibu. Gimana sebenarnya Bu? Faktanya seperti apa? Iya, sebelum ada kejadian itu semua baik-baik aja. Ya, semua baik-baik aja. Bahkan saat kejadian pun saya tidak curiga. Hanya saja di saat suami saya bilang jika istrinya tidak ada, kamu jangan suka main di situ. Yang tiba-tiba anak saya menangis, gitu. Lalu saya samperin, ini kenapa anak? Saya bilang, enggak diapa-apain, hanya dikasih tahu katanya kalau istrinya tidak ada, tidak boleh di situ. Tapi malah tambah nangis ya. Saya spontan saat itu saya bertanya kepada anak saya, dan ternyata ya sungguh mengakitkan gitu. Pengakuannya seperti itu dari anak saya. Kan video ada katanya video tiga potongan video ya, potongan video. Katanya itu ada rekayasa, ada yang dibuat-buat lah gitu. Gimana Bu tanggapan Ibu? Jadi gini Pak, yang membuat video terus juga bukan hanya saya, tapi ibunya teman saya juga kan dia membuat video juga gitu. Setelah kejadian pada tanggal 5 Januari 2023, karena kan saat itu anak saya masih 6 tahun. Ya kalau ditanya, ya 5 tahun 9 bulan ya. Saya pikir kalau ditanya-tanya oleh ayahnya dia akan malu. Makanya saya coba rekam. Saya menggali keterangan anak saya. Niat saya begitu untuk diperlihatkan kepada suami saya. Nah setelah itu ya sudah, saya perlihatkan kepada suami, ya Allah ini ya begitu, saya bilang gitu. Nah lalu tiba-tiba kan ternyata ada pengakuan dari anak yang kedua itu. Nah ada pengakuan anak kedua itu, ya dia juga sama bikin video. Lalu kenapa saya harus dibikin rekayasa?
dia juga kan bikin video, Pak. Bukan cucu AKBP ya? Yang Cucu satu lagi. AKBP. Cucu AKBP juga bikin video? Bikin video. Oke, ya. Bahkan ada rekaman juga. Dia mengaku voice note. Dia gitu. Ditanya sama ibunya. Ibunya kan ngirimin ke saya, Pak. Voice note. Voice note-nya, pengakuan. Gitu. Nah, apa nih Bu harapan Ibu kepada majelis hakim yang akan memutus nanti? Ini kan ada penundaan rencana tanggal 5 Agustus nanti Bu ya. Harapan Ibu terhadap keputusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim nanti? Ya, kami berharap kepada majelis hakim untuk bisa seadil-adilnya. Karena ini menyangkut semua orang punya anak. Semua. Gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya, Pak. Gak ada ibu yang rela anaknya dibilang bohong. Saya lapor dibawa oleh kakeknya korban kedua. Setelah melapor, tiba-tiba saya dilepas. Dia membela terdakwa. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya mengikuti aturan hukum. Tiba-tiba nama saya dijelek-jelekan di seluruh masyarakat. Kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa seadil-adilnya atas perkara ini. Mungkin kalau Ibu berkenan, apa yang mau disampaikan kepada terdakwa Bu, atau dan keluarganya? Kalau berkenan. Istrinya pernah datang. Ya. Kami bertemu di rumah kakak saya. Dia sudah meminta maaf kepada saya, Pak. Ya. Dia membawa surat pernyataan. Saat itu pengacaranya, namanya Pak Herman Billy, menghubungi Pak Otang. Dia bilang katanya meminta rasa iba dari saya, dari ibu dari korban. Dia sudah mengakui kesalahannya, katanya begitu, Pak. Lalu saya sama suami, ya Pak, Allah saja maha memaafkan, gitu kan ya. Di mana, tapi saya bisa tahu dari mana dia meminta maaf. Saya bilang, apa ada videonya, pengakuan dari terdakwa. Lalu tiba-tiba dia mengirimkan surat pernyataan. Dia mengakui katanya semua kesalahan terhadap anak saya. Bertanda tangan materai. Di atas tanda tangan materai, dan di situ ada banyak saksi. Ada Pak RT setempat yang menandatangani capnya, dan capnya juga. Lalu juga ada saksi juga yang menandatangani di situ. Lalu setelah itu ya kami bertemu gitu. Setelah kami bertemu, dia bilang katanya ternyata sudah lama dia sudah berdamai dengan korban kedua. Sudah meminta maaf kepada korban kedua, katanya gitu. Lalu membuat surat kesepakatan. Itu saya dengar dari istrinya. Lalu disaksikan kakak ya? Iya, itu sudah ada karena di rumah kakak. Lalu dia bilang, ya saya nanya, apa betul teteh lihat saat suaminya begitu? Iya, saya lihat, katanya. Saya nanya, kenapa suami begitu dibiarin saja? Ya dia bilang katanya saking sayangnya kepada suami. Ya saya bilang, banyak berdoa aja teh, mudah-mudahan lancar, saya bilang gitu. Lalu saya telepon ke penyidik, Pak betul dia sudah mengakui kesalahannya. Tapi ternyata kata penyidik tidak, katanya. Terdakwa tersangka saat itu tidak mengakui, lalu bagaimana saya bisa restoratif justice, Pak? Gitu. Jadi dia sudah mengirimkan surat pernyataan, tapi ternyata di sisi lain kepolisian kan tidak, gitu. Ya, jadi saya juga tentu saja menolak restoratif justice di situ. Lalu dari situ istrinya juga WhatsApp lagi ke saya. Pernyataan yang kemarin katanya bohong.
hanya sekedar untuk ingin suaminya bebas. Lalu aduh gimana ya, yang mereka lakukan itu yang pertama bukannya mengakui kesalahan, bertobat gitu ya. Lalu yang kedua, istrinya sudah bilang minta maaf, lalu dia tarik lagi. Saya harap dari pihak terdakwa dan istrinya semua bisa menyadari dan memahami apa yang mereka lakukan itu, yang sekarang mereka lakukan itu tetap aja akan ada balasannya, apapun itu. Hanya itu, Pak. Boleh disampaikan Bu, kira-kira buat keterangan anak Ibu berapa kali sih dilecehkan sama korban? 5 kali, Pak. Di tempat yang sama. Di beda-beda tempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.